bersama Ibu Kepala Sekolah saya, Tini Suhartini MPD, SDN dari SDN Neglasari 1 Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya Ibu. Selamat siang menjelang sore. Bagaimana kabarnya Bu Cici? Alhamdulillah Ibu. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya-tanya sedikit Bu tentang bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan selama Ibu menjadi kepala sekolah di SDN Neglasari 1 ini. Pertanyaan pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Oke. Baik Ibu Cici, terima kasih atas pertanyaan yang Bu Cici letakkan tadi, yaitu tentang bagaimana saya mengidentifikasi kasus dilema etika atau bujukan moral. Selama saya di Neglasari 1 ini, saya lebih kepada bagaimana menangani kasus-kasus dilema etika. Karena salah satu kasus dilema etika di sekolah dasar yang mungkin sering terjadi ketika misalnya Bu Cici atau seorang guru, mau guru kelas 1, kelas 2, atau kelas 6, itu memutuskan apakah akan memberitahu orang tua terhadap sikap atau perilaku anak yang memang tidak pantas dari seorang guru. Nah, di satu sisi, guru memiliki kewajiban untuk melindungi si anak-anak tersebut dan memastikan lingkungan belajar anak itu nyaman dan aman. Namun di sisi lain, memberitahu orang tua juga itu dapat memicu reaksi yang tidak dapat diinginkan, seperti stigma atau tekanan terhadap si anak itu sendiri. Seperti itu. Jadi lebih ke anak ya Bu? Iya, lebih ke anak. Kebanyakan lebih ke anak. Iya, Seperti betul, itu. Bu. Memang itu kejadian sehari-hari sekali. Betul. Kemudian yang kedua Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, pertama yaitu saya mempertimbangkan nilai-nilai atau prinsip etika yang terlibat dan mana yang lebih mendasar atau lebih penting dalam konteks tersebut. Selanjutnya, saya dapat mengevaluasi bagaimana mengevaluasi dampak dari setiap keputusan yang mungkin diambil dan berpikir tentang konsekuensi jangka panjang dari masing-masing keputusan tersebut. Juga mempertimbangkan apakah ada cara untuk mencapai keseimbangan atau kompromi antara kedua kepentingan yang berkonflik. Terakhir, jika memang memungkinkan, dikonsultasikan dengan rekan-rekan atau ahli yang dapat memberikan wawasan tambahan sebelum membuat suatu keputusan yang lebih akurat atau yang keputusan akhir. Jadi itu juga ibaratnya termasuk sama dengan langkah-langkah ya Bu, kalau Betul. misalkan kita mau mengambil keputusan gitu ya, jadi ada step-stepnya gitu. Ada ya. step-stepnya. Kemudian Bu, hal apa saja selama ini Ibu anggap efektif untuk memecahkan suatu masalah? Yaitu pertama mengidentifikasi dari masalah itu secara jelas. Terus dari identifikasi itu kita mengidentifikasi nilai-nilai yang terlibat. Setelah itu kita mengumpulkan informasi dan mengevaluasi konsekuensi dari setiap keputusan dan mempertimbangkan alternatif identifikasi berbagai opsi atau langkah yang mungkin diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut, hingga dapat mengkonsultasikan dengan rekan atau ahli yang berkepentingan, dan setelah itu evaluasi dan pilih solusi terbaik. Untungnya Bu ya? Iya. Harus beruntung Bu memang. Harus. Tapi pernah nggak Bu, ada langkah yang efektif gitu, misalkan ketika ada masalah yang benar-benar membutuhkan waktu yang cepat, Ibu menyelesaikan masalah tersebut dengan waktu yang sesingkat juga gitu Bu? Evaluasi diri dan memilih solusi terbaik. Gitu ya Bu. Kemudian Bu, ada nggak Bu, pernah nggak ketika Ibu ingin mengambil keputusan itu, Ibu mengalami kendala atau tantangan gitu Bu? Untuk kendala dan tantangan itu sendiri pastinya sering ya kita hadapi, yaitu keterbatasan informasi. Mungkin saja ya, walaupun seorang kepala sekolah pasti aja dia memiliki keterbatasan informasi. Terkadang informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan tidak lengkap atau tidak jelas. Juga kompleksitas. Dari kompleksitas ini, keputusan yang melibatkan banyak faktor atau memiliki konsekuensi yang kompleks dapat menjadi sulit untuk dievaluasi secara menyeluruh. Dan yang ketiga itu ketidakpastian. Kenapa? Seringkali tidak mungkin untuk memprediksi dengan pasti hasil akhir dari setiap pilihan yang tersedia. Nah, yang terakhir itu kompleks nilai. Kompleks nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang mendasar berbagai pilihan bertentangan ini dapat menyulitkan dalam membuat keputusan yang tersolusi. Dalam menyelesaikan masalah, Ibu pernah nggak punya jadwal khusus atau memang ketika ada masalah langsung diselesaikan atau bagaimana itu Bu? Tidak ada jadwal khusus.
atau tata cara yang universal dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika. Namun, ada beberapa prinsip yang dapat membantu dalam mengatasi kasus dilema etika. Yang satu, yaitu mengidentifikasi masalah, mempertimbangkan perspektif berbagai pihak, pengumpulan informasi, dan menganalisis konsekuensi, serta menerapkan prinsip etika, dan untuk selanjutnya membuat keputusan dan mengimplementasikan keputusan tersebut untuk dapat dievaluasi dan direfleksi. Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan ada masalah bisa langsung terselesaikan ya Bu ya? Insya Allah, ketika kita melalui step-step atau prosedur yang sudah ada. Kemudian untuk yang ketujuh, ada nggak seseorang atau faktor-faktor apa saja yang bisa membantu Ibu lebih efektif dalam mengambil keputusan? Kalau untuk seseorang mungkin sifatnya itu lebih ke subjektivitas ya. Jadi saya lebih kepada kepatuhan pada nilai-nilai dan prinsip etika. Kenapa? Karena memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai dan prinsip etika yang mendasar itu dapat memberikan arahan yang jelas dalam menghadapi suatu dilema etika. Yang kedua, keterlibatan stakeholder. Jadi tidak hanya salah satu saja. Jadi melibatkan pihak-pihak yang berpengaruh oleh keputusan yang akan diambil dapat membantu saya untuk membuat sebuah keputusan dilema etika sendiri dan mengkonsultasikan dengan ahli dilema etika sendiri serta pendekatan kreatif terhadap mencari solusi yang kreatif dan inovatif untuk mengatasi dilema etika tersebut untuk selanjutnya dipertimbangkan konsekuensi. Jadi tidak hanya di lingkungan sekolah saja ya, kita Betul. bisa bertanya dengan stakeholder yang lain. Betul. Yang terakhir nih Bu, pembelajaran apa yang sudah Ibu dapat pelajari dari semua masalah, semua kasus-kasus yang sudah Ibu tangani selama ini Bu? Selama 1 tahun ini saya di SD Negeri Neglasari 1 yang pelajaran yang dapat saya ambil yaitu satu, pentingnya kesadaran nilai dan etika. Itu yang sangat penting karena kasus dilema etika menyoroti pentingnya memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai atau prinsip-prinsip etika yang mendasar terhadap tindakan kita sendiri. Untuk kedua yaitu saya dapat mengambil hikmahnya atau nilai tentang kompleksitas situasi manusia karena kompleksnya di sini ada sekitar 71 stakeholder yang ada di SD Neglasari 1. Dan yang ketiga adalah dampak dari keputusan. Pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika mengajarkan kepada saya bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya masing-masing. Dan yang keempat adalah keterlibatan stakeholder semuanya, melibatkan semua pihak yang berpengaruh oleh keputusan yang akan diambil dapat memperkaya proses pengambilan keputusan yang akan saya ambil. Terakhir, fleksibilitas dan kreativitas. Itu yang mendasar dalam menghadapi dilema etika. Terkadang diperlukan pendekatan yang kreatif dan solusi yang tidak konvensional. Alhamdulillah, semuanya sudah terjawab Ibu. Jadi sebagai pemimpin itu benar-benar kompleks ya Bu, entah itu masalahnya, entah itu kepemimpinannya. Semoga ini bisa saya ambil juga sebagai pelajaran supaya saya kedepannya bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi dari Ibu. Jadi Ibu jangan sungkan-sungkan jika saya mintai wawancara atau ilmu yang lain. Ada satu lagi Bu Cici, refleksi dan pembelajaran berkelanjutan. Itu faktor utama yang dapat diambil hikmah dari kasus-kasus dilema etika. Jadi satu yaitu refleksi dan pembelajaran berkelanjutan. Bagaimana kita sebagai seorang pemimpin merefleksi tindakan-tindakan yang sudah kita kerjakan seperti apa dan bagaimana. Misalnya nanti saya rangkum semua Baik. Ibu supaya bisa menjadi pembelajaran ke depan bagi Amin. saya. Amin. Terima kasih atas waktunya Ibu. Semoga ke depan Ibu lebih sukses lagi dan bisa memimpin kami lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sukses buat Bu Cici Nopeni, Terima kasih, Bu. Bapak guru penggerak angkatan 9. Semoga lulus menjadi guru penggerak angkatan 9 dengan nilai-nilai yang ada pada diri. Terima kasih Ibu. Amin. 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 Doanya. Iya. Saya kira akhiri sampai di sini ya Bu. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Cici Nopeni, CGP Angkatan 9 BKP Banten. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah dari KP Dalyasmi, Ibu Munawati. Selamat siang Ibu. Ya. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Jadi bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Bu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi antara masalah yang mengandung dilema etika maupun rujukan moral?
Baik, memang untuk permasalahan ini dilema etika ya. Kita dilema etika ini adalah permasalahan di mana di dua sisi ini sama-sama baik ya. Artinya kita seperti makan buah semalakama, bingung gitu. Harus yang mana yang harus diambil gitu. Seperti misalkan anak gitu. Kita namanya anak usia dini itu kan setiap hari itu tidurnya otomatis bangunnya agak lebih siang gitu ya. Sementara kita punya aturan di sekolah. Anak itu harus jam sekian, jam 8 kita udah masuk. Bahkan setengah 8 itu kita udah pembiasaan seperti literasi atau main itu kan sebelumnya ada. Tapi anak ini belum datang. Dan itu kalau berkali-kali ketika tanya sama orang tua dan memang anak itu memang belum bisa bangun gitu. Kan dia oh iya, tapi akhirnya kami mengasah kebijakan. Gak apa-apa anak itu, tapi tetap kita pembiasakan, tetap dibangunkan gitu, tapi tetap mengikuti sesuai, tidak terlalu dipaksakan dan tidak ada kekerasan di situ. Itu dilema. Dan untuk moral gitu ya, untuk apa tadi Wujudan maaf? moral. Untuk wujudan moral. Wujudan moral ini memang permasalahan yang benar atau salah untuk kita anggapi ya. Ketika itu ada permasalahan seperti itu, memang kita berpikir terkadang bergejolak di hati gitu. Ketika ada permasalahan ya seperti misalnya ada penataan buku atau apa, biasanya kan ada fee dari untuk membuat sendiri. Terkadang kita kepala sekolah itu sebenarnya ada rasa karena kita mendapatkan fee dari ini, tapi kita mungkin apakah ini saya gunakan semua atau apakah saya pengen ngasih toleransi untuk orang tua gitu, karena menurut saya ketika saya pakai semua pun itu pun nggak baik gitu. Akhirnya di situ saya berpikir oh ya sudah, kita ambil tengah, kita ambil kebijakan untuk sama-sama ringan ke orang tua seperti itu. Ya. Terima kasih. Untuk yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mengandung dilema etika? Ya, memang untuk menghadapi kasus-kasus itu saya terutama ya kami dari yayasan atau kepala sekolah memang harus benar-benar berhati-hati. Karena apa? Karena dalam mengambil keputusan ini terutama supaya bagaimana tidak ada pihak yang dirugikan gitu, seperti itu. Jadi memang harus benar-benar hati-hati dan harus dimusyawarahkan gitu. Seperti itu. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan dalam mengambil keputusan? Biasanya kita itu cari terlebih dahulu gitu. Kita cari terlebih dahulu siapa yang terlibat di dalamnya, kita observasi lapangan. Nah, setelah itu yang kita pastikan tidak ada, kita harus berhati-hati yang tadi saya bilang ya. Jadi tidak untuk mengambil keputusan ini tidak bisa saya melakukan itu sendiri. Artinya saya pun harus bermusyawarah, harus minta pendapat dari ketua yayasan, dari guru-guru juga gitu. Jadi intinya saya observasi di lapangan, kita musyawarahkan, lalu ketemukanlah titik temunya di mana. Jadi tetap kolaborasi. Tetap harus berkolaborasi dan itu emang sangat penting. Kita tidak bisa saya mengambil keputusan sendiri gitu. Kira-kira hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan? Ya itu tadi hal-hal yang menurut saya lebih efektif itu ya memang kita harus terjun langsung ke lapangan gitu. Kita memang harus lihat sendiri itu permasalahan seperti apa. Itu menurut saya lebih efektif dibanding kita hanya mendengar dari ini si B, tapi memang kita harus pantau langsung gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, Iya, baik. hal-hal apa saja yang menjadi tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan? Ya, jadi yang menjadi tantangan itu ya sebenarnya banyak, tapi itu tadi terutama yang masalah anak tadi ya, yang tadi anak usia dini yang memang datangnya itu sulit untuk bisa tepat waktu karena bangunnya pun mereka tidak tepat waktu, karena selalu datang siang pengen tidur, ketika dibangunin pun mereka pasti masih yang nggak mau bangun. Sebenarnya tantangan yang memang yang menjadi tantangan untuk kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah seperti itu. Kemudian, Bu, ketika ada suatu masalah, apakah ada jadwal-jadwal khusus dalam Ibu menyelesaikan masalah atau kapan biasanya bagaimana Ibu menyelesaikan masalah? Jadi sebenarnya sih kalau dibilang jadwal khususnya tidak ada gitu. Tapi memang ketika
permasalahan itu muncul, ketika ada permasalahan itu, kami dari pihak sekolah akan cepat menanggapi gitu, secepat mungkin gitu, tanpa harus ada beli. Jadi terkadang artinya gini, ada membutuhkan jadwal tapi yang memang secara spontan aja, oh nanti kita ngumpul gini gitu. Jadi enggak ya secara tertulisnya atau tanggal berapa seperti itu. Ya. Jadi kalau bisa secepat mungkin. Secepat mungkin gitu, Selesai. setelah selesai. Ya. Untuk yang pertanyaan berikutnya, Bu, Baik. adakah seseorang atau faktor yang membuat Ibu mudah membantu dalam mengambil keputusan? Baik, tentunya namanya suatu lembaga ya, kita tidak berdiri sendiri dan tentunya ada kita satu sistem. Jadi saya selaku kepala sekolah, tentunya ada kepala yayasan, ada ketua yayasan yang memang sangat dibutuhkan sekali untuk pendapatnya. Jadi kita selalu berkolaborasi, meminta pendapat dengan guru-guru juga yang tadi saya bilang gitu. Jadi itulah kita bisa bertukar pikiran dengan orang tua, dan terutama ya terkadang kita bisa bertukar pikiran orang yang lebih dekat dengan kita pun ya, terutama kayak suami gitu mungkin bisa ya, tidak hanya ini ya, karena kita juga minta pendapatnya itu mungkin lebih terbuka terbuka ya, kadang seperti itu. Ya. Pertanyaan terakhir nih, Bu. Baik. Dari semua hal-hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu sampaikan kepada saya ketika Ibu selama ini telah menyelesaikan banyak kasus, banyak masalah? Ya. Jadi pelajarannya adalah, jadi ketika kita memang mendapatkan masalah dan kita mencari solusinya gitu, setiap masalah yang datang ke kita itu semua adalah pembelajaran. Jadi kita menjadi lebih dewasa. Artinya kita ketika ada permasalahan kita bisa mengatasi itu dengan baik gitu ya. Dan tentunya dari pembelajaran ini ada pembelajaran bahwa kita harus mengambil sikap lebih cepat. Jadi ketika ada permasalahan itu kita harus lebih sigap dan tepat bagaimana cara solusinya, dengan cara berkolaborasi dengan sistem kita di bidang pendidikan, dari mulai yayasan maupun dari PAUD-nya itu sendiri, itu dari KB-nya itu sendiri, kayak kepala sekolah dan dewan guru, seperti itu. Jadi intinya kalau ada masalah itu adalah sebagai pembentuk kita supaya kita lebih dewasa lagi, Iya, benar. belajar dalam menyelesaikan masalah Benar. supaya masalah itu tidak berlarut-larut, intinya ya Bu ya. Ya, Dan betul. ketika kita menyelesaikan masalah sebaik mungkin kita berkolaborasi dengan orang lain supaya tidak merugikan pihak manapun, seperti itu ya Bu ya. Betul, iya. Jadi semuanya bisa tercover dan semuanya bisa teratasi dengan baik gitu. Oke, terima kasih Bu Mumun Iya, atas sama-sama, waktunya. Ibu. Semoga nanti saya bisa belajar lebih banyak lagi dengan Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih, saya pun belajar. Selamat siang Ibu. Saya Ya. akhiri. Wassalamualaikum Siang, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.